welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ya. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang aspek kebutuhan nutrisi. Jadi pengkajian yang akan kita lakukan itu dimulai dari riwayat makanan, misalnya informasi tentang pola makan, tipe makanan apa yang disukai, atau bahkan tipe makanan yang bisa mencetuskan alergi terhadap pasien kita. Terus kemampuan makan juga kita harus lakukan pengkajian ya, misalnya kemampuan dalam mengunyah, menelan, dan makan dengan bantuan orang lain seperti itu ya. Ini biasanya pada pasien anak-anak atau lansia. Karena pada anak-anak sudah kita tahu ya, kemampuan mengunyah, menelannya belum sempurna. Dan pengetahuan tentang nutrisi juga penting ya, karena pada pengkajian ini itu biasanya terkadang kita menemukan pasien itu makan asal kenyang seperti itu tanpa memperhatikan nutrisinya. Terus juga kita bisa melakukan pengkajian terhadap nafsu makan. Di sini kita bisa lihat jumlah asupannya, berapa yang masuk seperti itu ya. Terus tingkat aktivitasnya kita lakukan pengkajian karena olahragawan dan pegawai kantor itu pasti beda. Dan untuk konsumsi obat juga kita lakukan pengkajian karena obat biasanya juga kadang menyebabkan mual seperti itu ya, sehingga pasien kita akan mengalami kesulitan untuk makan seperti itu ya. Terus penampilan fisik juga kita bisa cek, itu bisa kita lakukan pengkajian misalnya seperti rambut itu kan yang normalnya misalnya licin, berkilau seperti itu ya, tanda abnormalnya kusam, rontok seperti itu. Terus kalau misalnya kulit juga seperti itu, turgornya tidak baik. Dan pengukuran antropometrik ini meliputi berat badan dan lain-lain, dan laboratorium. Lanjut itu diagnosisnya itu ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh. Jadi ini berhubungan dengan perubahan, kurangnya pengetahuan, penurunan kebutuhan, kelebihan asupan nutrisi, perubahan gaya hidup, kehamilan, penurunan pola aktivitas seperti itu ya. Terus untuk kriteria hasilnya itu diharapkan klien mampu menjelaskan mengapa dia beresiko, terus menjalani program diet, dan teridentifikasi kebutuhan nutrisi. Untuk intervensinya itu pertama seperti tadi kita lakukan pengkajian dan kita diskusikan asupan nutrisi apa yang sebaiknya kita berikan pada pasien. Terus kita anjurkan juga untuk perbanyak aktivitas karena untuk membakar kalorinya ya. Dan tingkatkan kesadaran klien untuk mau melakukan diet. Dan terakhir itu kita lakukan evaluasi asupannya. Untuk diagnosis ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu kriteria hasilnya klien itu mampu mengkonsumsi kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan berat badannya, mampu mengatasi masalah-masalahnya. Untuk intervensi itu kita bisa lakukan pemberian Penkes, terus kita lakukan konsultasi dengan ahli gizi, terus bisa mengkaji apa nih penyebab dari berkurangnya nafsu makan. Dan anjurkan klien juga untuk istirahat sebelum makan ya. Tawarkan makanan dalam jumlah yang kecil namun sering ya, karena di sini untuk mempertahankan asupannya yang banyak. Dan pada kondisi yang menurun nafsu makan itu kita bisa batasi asupan cairannya ya, kurangi minum sebelum makan seperti itu ya. Terus kita juga bisa beritahu langkah-langkah untuk meningkatkan nafsu makan. Terus juga kita harus menjaga lingkungan ya. Biasanya ini kan kalau misalnya lingkungannya yang bersih, enak, itu pasien akan nyaman untuk makan. Dan jika terdapat nyeri kita harus mengatasi yang terlebih dahulu. Mungkin sampai di sini video kita. Terima kasih.